Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kita sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini kita belajar hak dan kewajiban sebagai warga negara. Marilah kita membuka pembelajaran kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan kami dan menghimpun kami di dalam masyarakat, serta menghendaki kami menjadi warga negara Indonesia. Bantulah kami agar kami dapat memahami dan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban warga negara, sehingga kami mendapatkan apa yang menjadi hak warga negara, sebagaimana Yesus ajarkan dan perbuat sebagai warga negara, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Manusia merupakan makhluk sosial. Manusia dapat hidup dan berkembang secara manusiawi jika berada dan berhubungan dengan sesamanya. Untuk itu, manusia dalam hidupnya selalu membentuk rukun hidup dari lingkup sempit sampai lingkup yang luas. Berbagai rukun hidup dalam lingkup yang sempit ternyata belum mampu mendukung untuk hidup secara lebih sempurna. Oleh sebab itu, manusia sampailah membentuk rukun hidup yang bernama negara. Sebagaimana sosialitas manusia merupakan kenyataan hakiki, demikian juga negara merupakan kenyataan yang dikehendaki oleh Allah. Anak-anak, Bapak Guru yang terkasih, manusia ini tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Manusia hidup membutuhkan bantuan orang lain. Oleh sebab itu, dikatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial, karena hidupnya itu membutuhkan orang lain. Manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk mulia, bukan hanya untuk hidup sendiri, tetapi untuk hidup bersama dalam masyarakat dan gereja. Sebagai warga negara, kita punya hak untuk mendapatkan pendidikan, keamanan, dan kesejahteraan. Tetapi kita juga punya kewajiban menaati hukum, menjaga persatuan, dan membangun bangsa. Sebagai anggota gereja, kita berhak menerima sakramen, bimbingan iman, dan penguatan rohani. Tetapi kita juga wajib menghadiri misa, hidup sesuai ajaran Kristus, dan terlibat dalam pelayanan. Hidup yang seimbang antara menerima hak dan menjalankan kewajiban adalah wujud syukur kita kepada Tuhan demi mewujudkan damai sejahtera bagi bangsa dan gereja. Anak-anak yang terkasih, hak setiap warga negara dijamin oleh negara untuk memperoleh kesejahteraan. Jaminan kesejahteraan baik kesehatan, pendidikan, dan kehidupan yang layak diterima oleh warga negara. Kewajiban setiap warga negara harus berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam hal inilah, tanpa bahwa warga negara dituntut untuk turut ambil bagian di dalam pembangunan kesejahteraan bersama. Jadi adik-adik sekalian, hubungan antara hak dan kewajiban antara warga negara dan negara merupakan sebuah hubungan timbal balik. Jika kita sebagai masyarakat memenuhi kewajiban-kewajiban kita, maka negara juga harus memberikan hak-hak kita sebagai warga negara. Anak-anak, coba lihat gambar-gambar ini.
Gambar pertama, ada orang membayar pajak. Ini contoh kewajiban warga negara. Pajak itu seperti iuran bersama supaya negara punya uang untuk membangun. Nah, dari uang pajak itu, negara bisa melakukan hal-hal yang kita lihat di gambar berikutnya. Yaitu gambar kedua, ada pembangunan jalan. Jalan yang bagus memudahkan kita pergi ke sekolah, pasar, atau rumah sakit. Ini adalah bagian dari tujuan negara, yaitu memajukan kesejahteraan rakyat. Gambar ketiga, penerangan listrik. Listrik membuat rumah kita terang di malam hari, membantu kita belajar, dan memudahkan pekerjaan orang tua. Ini adalah contoh hak kita sebagai warga negara, karena negara memberi fasilitas supaya hidup kita nyaman. Gambar keempat, pembangunan gedung sekolah. Sekolah adalah hak kita semua, supaya kita bisa belajar dan menjadi pintar. Tetapi ingat, kalau kita sudah diberi hak untuk ke sekolah, kita juga punya kewajiban untuk belajar dengan rajin dan menjaga sekolah tetap bersih. Jadi, dari semua gambar ini, kita belajar bahwa negara punya tujuan untuk membuat rakyatnya hidup nyaman, sejahtera, dan pintar. Tapi untuk itu, kita harus mau menjalankan kewajiban seperti membayar pajak, mematuhi aturan, dan menjaga fasilitas umum. Hak dan kewajiban berjalan bersama supaya Indonesia menjadi negara yang maju dan membanggakan. Anak-anak, gambar yang pertama, orang membayar pajak. Menurut kalian, untuk apa ya pajak itu? Pajak dipakai negara untuk membangun banyak hal yang kita butuhkan. Gambar kedua, pembangunan jalan. Kalau jalannya bagus, kita bisa pergi ke sekolah, pasar, atau rumah sakit dengan mudah kan? Itu salah satu cara negara memenuhi hak kita. Gambar ketiga, penerangan listrik. Kalau malam listrik mati, pasti gelap dan kita susah belajar. Nah, listrik ini adalah hak kita supaya hidup lebih nyaman. Anak-anak yang terkasih, di Alkitab ada dua cerita tentang Yesus dan pajak. Yang pertama di Matius 17. Yesus diminta membayar pajak bait Allah. Sebenarnya Yesus tidak wajib membayar karena ia anak Allah, tapi supaya tidak membuat orang tersinggung, Yesus tetap membayar. Bahkan ia menyuruh Petrus memancing, dan di mulut ikan ada uang untuk pajak mereka. Itu artinya Yesus mau memberi teladan untuk menaati aturan. Cerita kedua ada di Matius 22. Orang bertanya kepada Yesus, apakah boleh membayar pajak kepada Kaisar? Yesus menjawab, berikan kepada Kaisar apa yang wajib bagi Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib bagi Allah. Artinya, kita harus menjalankan kewajiban kepada negara seperti membayar pajak dan juga setia kepada Tuhan. Sekarang di zaman kita, pajak itu dipakai untuk membangun jalan, sekolah, rumah sakit, dan banyak hal yang kita pakai setiap hari. Jadi kalau orang tua kita membayar pajak, itu berarti ikut membantu negara supaya semua orang bisa hidup lebih baik. Yesus sudah memberi contoh, jadi kita pun harus meneladaninya. Nah, sekarang silakan membaca dua bacaan yang tertera di layar perangkat adik-adik. Setelah adik-adik membaca teks kitab suci tadi tentang membayar pajak, nah sekarang silakan adik-adik mengerjakan tugas yang tersedia di layar perangkat adik-adik sekalian. Di situ ada 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah Yesus membayar pajak?
mengapa Yesus bersedia membayar pajak. Yang kedua, apa yang dilakukan orang-orang Farisi untuk menjerat Yesus? Tunjukkanlah bagaimana jeratan itu. Yang ketiga, bagaimana jawaban Yesus terhadap pertanyaan orang-orang Farisi yang menjeratnya. Dan pertanyaan yang keempat atau yang terakhir, apa yang dapat kita teladan dari Yesus berhubungan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Adik-adik yang terkasih, nah berikut ini ada lagi tugas catatan. Nah, setelah kalian mengerjakan empat tugas yang tadi, sekarang anak-anak juga kembali mengerjakan tugas catatan. Adik-adik, setelah mengerjakan tugas yang tadi, terus ke catatan, Pak Guru mengucapkan terima kasih. Dan pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini. Nanti kita akan bertemu kembali di video selanjutnya.